Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang hebat. Semangat pagi semuanya. Kali ini Ibu Puji Rahayu akan melanjutkan pembahasan tentang bab 6 Tata Surya bagian ketiga, yaitu satelit bumi yang disebut bulan. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan tentang kondisi bulan, 2. Menjelaskan dampak dari pergerakan bulan, 3. Menjelaskan gerhana matahari, dan 4. Menjelaskan gerhana bulan. Yuk kita lihat yang pertama adalah kondisi bulan. Bulan itu berbentuk bulat, mirip seperti planet-planet yang berada di angkasa. Kemudian permukaan bulan itu berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga bunyi tidak bisa merambat di bulan. Di bulan pun tidak ditemukan adanya kehidupan. Kemudian bulan gelap tidak memancarkan cahaya, di bulan juga tidak ada siklus air. Kemudian kalau dilihat dari masanya, masa bulan itu sekitar 1/81-nya dari masa bumi. Juga gaya gravitasi bulan itu lebih kecil dari gaya gravitasi bumi, yaitu 1/6-nya gaya gravitasi bumi. Dan diameter bulan juga lebih kecil daripada bumi, yaitu 1/4 diameter bumi. Berikutnya adalah gerakan bulan. Selain bulan berotasi, maka bulan juga mengelilingi bumi. Bersama-sama bumi, bulan akan berevolusi mengelilingi matahari. Perlu Ibu ingatkan bahwa orbit bumi bersama bulan mengelilingi matahari ini berbentuk elips atau lonjong. Namun matahari tidak tepat berada di tengah-tengahnya. Ada jarak terdekat antara matahari dengan bumi yang disebut dengan titik perihelion, yaitu sekitar 147 juta kilometer. Sedangkan titik terjauh antara matahari dengan bumi disebut dengan titik aphelion, sekitar berjarak 152 juta kilometer. Waktu rotasi bulan sama dengan waktu yang diperlukan untuk berevolusi terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Nah, akibatnya permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Jadi, kita melihat bulan itu hanya sisi permukaan sebelah saja. Orang di bumi tidak akan pernah bisa melihat sisi bulan yang separuhnya. Karena kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi. Nah, secara terperinci bahwa bulan itu melakukan 3 gerakan. Yang pertama adalah berputar pada porosnya, atau bulan itu berotasi. Kemudian yang kedua, bulan itu berputar mengelilingi matahari atau berevolusi. Dan gerakan yang ketiga, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, gerakan-gerakan bulan itu akan berdampak di bumi. Kita lihat dampaknya. Dampak yang pertama adalah terjadi pasang surut air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Dan akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Kita lihat gambar ini adalah air laut sedang pasang, dan ini adalah air laut yang sedang surut. Ada 2 jenis pasang air laut. Yang pertama adalah pasang purnama, yaitu pasang air laut yang ditandai dengan permukaan air laut yang sangat tinggi. Pasang purnama dipengaruhi oleh adanya gravitasi bulan dan terjadi pada bulan purnama. Air laut pasang ini akan menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Yang kedua adalah pasang perbani. Pasang perbani merupakan pasang air laut yang ditandai dengan sedikit kenaikan permukaan air laut. Pasang perbani terjadi pada saat bulan kuartil pertama dan ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Dampak gerakan bulan berikutnya adalah adanya fase-fase bulan.
Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan ini bisa terjadi karena bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Yuk kita lihat sekarang fase-fase bulan. Misalnya di sini ada matahari, kemudian di sini ada bumi, dan kemudian di sini bulan. Fase yang pertama adalah fase bulan baru atau bulan mati. Fase ini memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Pada fase ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi akan dihalangi oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga bulan tidak akan terlihat dari bumi. Dan ini biasanya terjadi pada tanggal awal-awal bulan. Fase berikutnya adalah fase bulan sabit awal. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya. Bulan terlihat dari bumi berbentuk sabit karena cahaya terpantul hanya bagian sabit yang mencapai bumi. Fase bulan sabit awal ini biasa terlihat pada tanggal 4, 5, dan 6. Fase berikutnya adalah fase kuartir pertama atau bulan separuh awal. Pada fase ini kita bisa melihat bulan dari bumi setengah terang dan setengah gelap. Posisi bulan pada fase ini berada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari. Dan fase ini terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Fase berikutnya adalah fase bulan cembung awal. Saat ini bulan berada sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau 3/4 bulan. Ini biasa terjadi pada tanggal 10, 11, dan 12. Fase berikutnya adalah fase kuartir kedua atau yang sering disebut dengan bulan purnama. Bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan ada pada satu garis lurus sama pada saat fase bulan baru atau bulan mati. Namun, posisi bulan yang diterangi matahari menghadap bumi. Cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar, sehingga hasilnya adalah bulan terlihat bulat sempurna. Bulan purnama dapat kita lihat dari bumi pada tanggal 13, 14, dan 15. Fase berikutnya adalah fase bulan cembung akhir. Setelah melewati setengah perjalanan, fase bulan akan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya bulan terlihat cembung, yaitu 3/4 bagian dari bumi. Ini terjadi pada tanggal 17, 18, dan 19. Kemudian fase berikutnya terjadi pada tanggal 21, 22, dan 23, yaitu fase kuartir ketiga atau bulan separuh akhir. Di saat posisi bulan sudah mencapai setengah putaran, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan. Sehingga dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. Dan berikutnya adalah fase bulan sabit akhir. Ini bisa dilihat dari bumi pada tanggal 27, 28, dan 29. Pada fase ini, bulan akan kembali berbentuk sabit. Nah, pada saat ini, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Mengakhiri fase bulan ini, bulan akhirnya akan kembali ke posisi awal, di mana akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat lagi. Itulah fase-fase bulan. Dampak gerakan bulan berikutnya adalah adanya pembagian bulan. Pembagian bulan terdiri dari bulan sideris dan bulan sinodis. Satu bulan sideris merupakan waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi sekitar 27,3 hari yang disebut dengan kala revolusi sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerakan bulan, maka menurut pengamat di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari yang disebut dengan kala revolusi sinodis. Satu bulan sinodis adalah waktu yang dibutuhkan dari bulan baru ke bulan baru lagi, selama 29,5 hari, yang dinamakan dengan kala revolusi sinodis.
1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan tahun Komariah atau Hijriah, atau juga sering disebut dengan penanggalan Islam, yang lamanya adalah 354 hari. Sedangkan tahun Masehi atau tahun Syamsiah lamanya 365 hari. Nah, sekarang kita lihat perbedaan kalender tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalender Masehi atau kalender matahari atau disebut juga kalender Syamsiah itu menggunakan perhitungan orbit bumi mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi, di mana kala revolusi bumi terhadap matahari itu lamanya 365,25 hari. Kemudian pada kalender Masehi terdapat 12 bulan dan tiap bulan terdiri dari 30 atau 31 hari. Kecuali bulan kedua ada 28 atau 29 hari. Sedangkan kalender Hijriah atau kalender Islam atau juga kalender Komariah itu menggunakan perhitungan orbit bulan mengelilingi bumi. Sedangkan kalender Hijriah atau kalender Islam atau juga disebut kalender Komariah itu penghitungannya menggunakan orbit bulan mengelilingi bumi, di mana kala revolusi bulan terhadap bumi adalah 29,5 hari. Sehingga dalam setahun itu dikalikan 12 ada 354 hari. Kalender Hijriah sama dengan kalender Masehi, terdapat 12 bulan dan tiap bulan ada yang terdiri dari 29 hari atau 30 hari. Yuk kita lihat kalender Masehi dan kalender Hijriah. Seperti yang kita ketahui bahwa kalender Masehi atau Syamsiah itu terdiri dari 12 bulan dari mulai Januari sampai Desember. Ini kita sudah tahu semua, di mana tanggal-tanggalnya di sini terdiri dari 31 atau 30, kecuali di bulan Februari itu ada tanggal 28. Dan nanti pada tahun Kabisat itu bulan Februari akan berusia 29 hari, yang akhirnya setahun itu berjumlah 366. Nah, kalau bulan Hijriah dan Komariah jumlahnya sama, bulannya ada 12. Namun ini berbeda nama dan jumlah harinya. Terdiri dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Di mana jumlah harinya ada yang 30 dan 29. Zulhijjah pada tahun Kabisatnya akan terdiri dari 30 hari. Sehingga jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah adalah 354. Pada tahun Kabisat berjumlah 355 hari. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah kalender Masehi dengan jumlah kalender Hijriah itu berselisih 11 hari atau 12 hari. Maka dari itu, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri selalu maju 11 hari setiap tahunnya. Berbeda dengan perayaan-perayaan agama yang lain seperti Natal misalnya, itu selalu tepat di tanggal 25 Desember. Karena apa? Karena Natal menggunakan kalender Masehi, sedangkan Idul Fitri menggunakan kalender Hijriah. Sekarang kita lihat kalender ini. Pada saat penayangan video ini adalah hari Jumat, tanggal 30. Di sini kita lihat ada tanggal 30, di atasnya juga ada huruf Arab. Kita perbesar. Nah, di sini angka 30 berarti hari ini tanggal 30 April 2021. Berarti ini menggunakan tahun Masehi. Kemudian di sini ada angka Arab, ini 1 dan 8. Berarti sekarang ketika Masehi tanggal 30 April tahun 2021, tahun Hijriah menunjukkan tanggal 18 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Jadi pada saat penayangan video ini, seluruh umat Islam di dunia sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari yang ke-18. Nah, itulah tadi dampak gerakan bulan. Jadi sekali lagi, dampak gerakan bulan ada 3. Yang pertama adalah terjadi pasang surut air laut. Yang kedua adanya fase-fase bulan. Dan ketiga adanya pembagian bulan. Sekarang kita lihat bahasan lain, yaitu tentang gerhana. Interaksi antara matahari, bumi, dan bulan dapat menyebabkan gerhana. Gerhana ada 2 macam, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari.
Kita lihat yang pertama adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Sekarang kita lihat sinar-sinar matahari yang mengenai bumi dan bulan. Nah, pada posisi ini berarti sinar matahari yang menuju ke bulan dihalangi oleh bumi, sehingga di sini terjadi bagian umbra, yaitu bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Kemudian yang bagian sini akan terjadi penumbra, yaitu bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadilah gerhana matahari total. Proses bulan berada dalam penumbra ini dapat mencapai 6 jam dan dalam umbra hanya sekitar 40 menit. Berikutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi dan terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Kita lihat sinar-sinar matahari yang mencapai ke bulan dan mengenai bumi. Nah, berarti seperti tadi di gerhana bulan, di sini sinar yang harusnya mencapai bumi dihalangi oleh bulan, sehingga di sini terjadi daerah umbra. Kemudian sekitar sini terjadi daerah penumbra. Akibat ukuran bulan lebih kecil dibandingkan dengan bumi dan matahari, maka akan terjadi 3 kemungkinan gerhana. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini akan terjadi pada daerah yang berada di bayangan umbra atau daerah inti. Jadi orang-orang di bumi yang berada di daerah umbra ini akan mengalami gerhana matahari total. Dan gerhana matahari total ini terjadi dalam waktu 6 menit. Yang kedua adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bentuk matahari tertutup bulan dan menyisakan bagian tepinya saja yang terlihat seperti cincin bila dilihat dari bumi. Gerhana matahari cincin terjadi juga pada daerah umbra, yaitu pada saat matahari berada pada titik terjauhnya atau aphelion. Dan gerhana berikutnya adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika masih terdapat cahaya matahari yang dapat memasuki bumi. Ini terjadi pada daerah-daerah yang terletak pada penumbra. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan Ibu hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.